Halo guys, kembali lagi di AudioTube. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Terjerat Cinta Tuan Muda Arogan episode 23. Selamat mendengarkan. Jeon Jungkook, ternyata kau bersembunyi di sini. Kesal Hyeri yang memergoki putranya tengah mengunyah es krim rasa vanila kesukaannya. Kenapa kau makan es krim lagi? Hyeri hanya bisa menggeleng kepala saat melihat tingkah lucu dan nakal anaknya. Bu, tadi Paman Sekjen memaksaku untuk makan es krim. Padahal aku sudah bilang kalau ibu akan marah. Ungkap Jungkook mencoba mengelabuhi Hyeri. Mendengar jawaban cerdik dari bocah 5 tahun tersebut, Sekjin dan Hyeri hanya bisa saling melempar senyum. Paman, aku tidak jadi makan, imbu Jungkook sembari memberikan es krim yang sudah tinggal sedikit. Wah, kau serius tidak mau menghabiskan es krim ini? Sayang sekali, goda Sekjen sambil melirik Jungkook. Bocah 5 tahun itu terlihat murung dan berjalan mundur mendekati Hyeri. Bu, aku minta maaf, ucap Jungkook sembari melipat kedua tangannya menatap Hyeri dengan wajah polosnya. Hati siapa yang tidak bergetar melihat wajah lucu dan polosnya? Hyeri pun langsung memeluk putranya dan mencium keningnya. Ibu tidak marah kok. Ibu melarangmu makan es krim juga demi kebaikanmu, kan? Kemarin badanmu panas dan tidak bisa tidur semalaman. Ibu cuma tidak mau putraku sakit, ungkap Hyeri sembari membelai rambut putranya. Luka hati Hyeri perlahan sembuh berkat kehadiran Jeon Jungkook kecil di hidupnya. Ia kini telah berusia 5 tahun dan menjadi anak yang tampan, cerdas, lucu, dan pemberani. Maaf ya, aku tidak tahu jika Jungkook sedang tidak enak badan, kata Sekjin sembari meneguk kopi di gelasnya yang sudah disiapkan Hyeri. Tidak apa-apa, lagi pula aku tidak bisa menghentikan keinginan anak-anak, lanjut Hyeri. Bagaimana Hyeri? Jadi kapan kamu akan pergi menemuinya? Tanya Sekjin yang seketika membuat Hyeri terdiam dengan tatapan sendu. Aku akan mencari waktu luang. Akhir-akhir ini aku sangat sibuk membuat kue dan pesanan di toko. Sudah mulai ramai jelang tahun baru, jawab Hyeri. Ia pun terdiam dalam lamunannya. Datanglah dengan niat untuk mempertemukan ayah dan anak. Jungkook sudah berusia 5 tahun dan dia belum pernah melihat ayahnya. Apa kau tega, imbu Sekjin? Meski diliputi rindu yang amat dalam, Hyeri selama ini berusaha untuk melupakan Jungkook dalam hidupnya. Namun Jungkook memiliki wajah yang teramat mirip dengan Jungkook, yang membuatnya selalu terfikirkan olehnya. Hyeri berpikir jika Jungkook sudah bahagia dengan Yona dan anak-anak mereka. Jadi itulah alasannya mengulur-ulur waktu selama 5 tahun untuk menemui Jungkook. Kehidupannya bersama putra tercinta cukup sederhana dan harmonis. Jungkook adalah anak yang sangat pemberani dan cerdas. Di sekolah taman kanak-kanak ia kerap menjadi juara dalam berbagai bidang. Namun ia terbilang nakal dan sering memukul teman-temannya yang sering membulinya. Tadi teman di sekolahku mengejekku dan bilang aku tidak punya ayah. Lalu aku pukul saja perutnya dan dia jatuh. Tapi aku dihukum guru karena itu, ucap Jungkook yang sedang mengadu pada sang ibu. Hyeri pun hanya tersenyum sambil membelai rambut putranya yang kini tidur di sampingnya. Ibu kan sudah bilang, semua masalah bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Tidak perlu dengan kekerasan atau melawan dengan cara yang lain, ungkap Hyeri menasihati. Kenapa kita tidak boleh melawan, Bu? Bukan tidak boleh, hanya saja menurunkan ego dan bersabar adalah pilihan yang lebih baik. Mengalah bukan berarti kita kalah, ungkap Hyeri sambil membelai pipi putranya. Lalu kapan aku bertemu ayahku? Apakah dia masih sibuk bekerja jauh? Kenapa dia tidak pulang-pulang? Tanya Jungkook. Mendengar hal itu, Hyeri hanya bisa menunduk dan murung. Pertanyaan yang masih belum bisa dijawab Hyeri, sebab ia pun masih belum yakin untuk menemui Jungkook. Bocah 5 tahun itu paham jika setiap membicarakan ayahnya, ekspresi ibunya pasti selalu murung.
Maafkan aku bisa bersabar kok. Ibu jangan sedih lagi. Aku akan jadi anak yang pintar supaya kalau ketemu ayah bisa membuat bangga, ungkapnya. Hyeri beruntung dikaruniai anak yang pintar dan lucu seperti Jungkook. Bocah itu memiliki pola pikir yang lebih dewasa dari umurnya. Esok paginya, seperti biasa, Hyeri baru saja selesai menata kue untuk dijual di toko kue kecil-kecilan miliknya. Hyeri adalah wanita mandiri. Ia memiliki pekerjaan kecil yang beromset lumayan untuk menghidupi dirinya dan putranya. Anakku, ayo bangun. Rutinitas setiap pagi, Hyeri membangunkan Jungkook seusai menyiapkan segala keperluannya. Hyeri dan putranya sangat disiplin. Beruntung Jungkook adalah anak yang pintar dan sangat cekatan dalam membantu Hyeri di toko kue yang letaknya tidak jauh dari rumah sewa mereka. Jungkook sayang, cepat mandi. Ibu akan antarkan kau ke sekolah, lirih Hyeri. Suara sangat lembut, menandakan betapa Hyeri sangat bangga atas putranya. Sekolah taman kanak-kanak Jungkook letaknya tidak jauh dari rumah mereka. Namun, Hyeri memang selalu menyisihkan waktu sibuknya untuk mengantar dan menjemput putranya setiap pagi. Jangan lupa makan bekalnya, ya sayang. Satu lagi, jangan nakal di sekolah. Patuhlah pada perintah gurumu, ucap Hyeri sambil mengusap rambut putranya. Jungkook pun mengangguk dan mencium tangan ibunya sebelum memasuki gerbang sekolahnya. Sampai jumpa, aku sayang ibu. Saking bersemangatnya, bocah itu sampai tersandung. Hati-hati sayang. Nih sambungnya. Tentu kebanggaan tersendiri untuk Hyeri bisa menemani putranya dan merawatnya sampai sebesar ini. Kring! Jam istirahat telah dimulai. Taman kanak-kanak itu pun menjadi ramai, di mana para siswanya bermain dan tak jarang pergi ke kantin. Jungkook tidak pernah punya uang jajan seperti temannya, tapi ibunya selalu menyiapkan bekal langsung dari rumah. Bocah 5 tahun itu kerap menghabiskan waktu di taman sekolah untuk menyantap makanannya. Hai, sapa seorang pria tampan dengan jas hitam, duduk di samping Jungkook. Bocah tampan itu pun menatap bingung pada pria yang tersenyum padanya. Anda siapa? Tanya Jungkook dengan wajah bingung. Sepertinya makananmu enak, lanjut pria itu. Dengan senyuman merekah, menatap wajah polos anak itu. Makanan buatan ibuku adalah makanan terenak di bumi, ungkap Jungkook. Oh ya, aku tidak percaya, lanjutnya. Tidak percaya ya sudah, lagi pula aku juga tidak mau membagi makananku pada orang asing. Nanti ibuku bisa sedih kalau aku tidak menghabiskan makanan buatannya, ungkap bocah polos itu. Tuan muda, kita harus segera pergi, ucap seorang pria yang tiba-tiba datang menyela. Senang bisa berkenalan denganmu, ucap pria tampan dan gagah tersebut sembari berdiri untuk bersiap pergi. Kalau aku tidak senang, ucapnya sinis. Jungkook kecil sangat polos. Ia pikir pria tadi hendak meminta bekalnya. Jadi ia pun memberi tatapan sinis sambil menghalangi kedua tangannya di bekalnya. Tapi aku masih belum percaya kalau masakan ibumu terenak. Lain kali kita akan bertemu lagi dan aku akan mencicipinya sendiri, ucap pria itu kembali menggoda Jungkook yang polos itu. Tidak boleh. Kalau mau mencicipi, paman harus bayar, jawabnya. Kata-katanya membuat gemas hingga pria tampan tersebut hanya tersenyum. Baiklah, aku akan pergi. Sementara Jungkook hanya buang muka sambil mengunyah makanannya. Itu sangat menggemaskan. Pria itu pun tak bisa menahan untuk tertawa dan beranjak pergi dari sekolah tersebut. Anak kecil tadi sangat mirip dengan Anda, ucap seorang asisten pada tuannya. Kau benar. Pria itu pun seketika terdiam sambil menatap ke arah keluar jendela mobilnya. Bersambung. Thank you for watching.